Terima kasih kepada remaja Karang Taruna yang sudah mengundang kami sehingga kami bisa bersilaturahmi di sore hari ini. Alhamdulillah dari rumah sampai di sini perjalanan lancar, selamat, alhamdulillah. Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat Pak? Ini kayaknya seumuran ibu-ibu saya semua ya. Iya, makanya mohon maaf kami di atas ya. Iya, baik, untuk mempersingkat waktu, Ahadi akan memberikan tausiah ilmu yang pada kita semua. Insya Allah ilmu yang disampaikan bermanfaat dan insya Allah kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita. Mohon maaf pada panitia, mic-nya bisa dibesarkan suaranya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga di negeri yang hari ini kita cintai, semangat beragama kita bukan hanya menjadikan Al-Quran sebagai ajang untuk dilombakan, baik itu lomba membaguskan bacaannya, berlomba-lomba menghafalnya, tetapi bersungguh-sungguh menjadikan Al-Quran menjadi bagian dari hidup kita. Pergaulan yang Qur'ani, rumah tangga yang Qur'ani, kepemimpinan yang Qur'ani, masyarakat dan bangsa yang Qur'ani, yang setiap langkah, sikap, ucap, perbuatannya sesuai dengan isi kandungan Al-Quran. Berbahagia, alhamdulillah, hari ini di mana-mana digalakan tahfidz, digalakan lomba menghafal Al-Quran. Bahkan anak kami pun alhamdulillah juara segala lomba, Bu. Lomba azan, lomba apa itu, segala lomba, alhamdulillah juara terus. Senang ya, tapi ada yang menyisakan PR buat saya sebagai seorang ayah, buat istri saya sebagai bundanya. Bisakah sholat anak, Quran yang dibaca oleh anak menjelma dalam kehidupan sehari-harinya? Jadi kalau ngomong ke orang tua itu santun gitu, hormat gitu. Kepada kakak hormat, kakak kepada adik sayang, dengan sesama temannya saling asih, saling asuh, saling asah. Etika, norma, akhlak, budi pekerti terjaga. Itulah yang diminta oleh Allah ketika 23 tahun Al-Quran diturunkan. Kenapa hidup saya rudet, pusing, galau, bingung, serba salah, rumah tangga ribut, anak susah diatur, rizki kayaknya seret banget, adapun kayaknya nggak berkah, plus-plus, penyakit silih berganti, kadang di kepala, pindah ke perut, pindah ke kaki, pindah lagi ke kepala, pindah ke perut, pindah ke kaki.
Ada apa? Jawabannya adalah Al-Quran belum diamalkan. Kita tuh Bu, Pak, yang namanya masalah pasti akan selalu ada. Selama hidup jangan cepat-cepat ingin terbebaskan dari masalah, sampai tahu dulu inti masalah sesungguhnya apa. Ada seorang ustadz menganjurkan seorang yang miskin dagangnya acak-acakan. Datang ke ustadz itu, "Ustadz, gimana nih dagang kagak laku-laku? Udah duha? Belum duha? Udah pernah baca waqiah? Belum baca tuh waqiah. Pernah tahajud? Dulu sih waktu mau kawin. Tahajud? Udah. Tahajud dikerjakan, waqiah dibaca, duha diistiqomahkan, dagangan laku. Apakah itu jawaban? Belum tentu. Karena yang diminta oleh Allah, udkhulu fis-silmi kaf. Disuruh kita beragama masuk Islam itu utuh, jangan separuh-separuh. Yang datang ke rumah itu Pak, Bu, macam-macam itu. Yang hutang sampai berapa, yang rumah tangga acak-acakan, yang anaknya narkoba apa. Dan kebanyakan herannya itu kalau ke rumah minta wiridnya buat apa? Supaya hutang lunak. Minta wiridnya apa? Buat apa? Saya gagal mulu nih, nggak kawin-kawin, kemarin udah sebar undangan batal. Wirid? Iya, ya cepetan dah. Hati-hati. Satu, benarkan ini ibu bapak termasuk tadi di bawah. Tadi panitia mana mau nanya nama lengkap saya? Nama lahir Deden Ahmad Nur Hadi. Umur 5 tahun sakit-sakitan. Puncaknya ini umur 3 tahun jatuh di Cimahi dulu. Cacat permanen seumur hidup. Orang tua sedang ke tanah suci, keluarga pesantren Al-Musyahadah sedang ke tanah suci. Saya ditinggal dengan kakak, dititipkan kepada 4 santri. Mungkin nakal, lari ke sana kemari, jatuh dari lantai 2. Ini patah. Dibawa santri ke dokter, jawaban dokter sederhana dan menyakitkan. Jawaban dokter, oh ini mah layu sebelum berkembang. Itu dokter masih ingat. Ganti nama panitia. Kalau panitia ditulis kan yang tadi tuh biodata. Pulang orang tua kaget ngelihat saya tidur di jolang, mandi di jolang, makan di jolang, minum di jolang, pup di jolang. Jolang itu ember besar ya Bu, Pak. Ayah saya pulang membawa surat resmi dari kerajaan Saudi yang ditandatangan oleh Raja Saudi bahwa ayah saya almarhum Kiai Haji Muhammad Nikmat Rahmatullah bisa menjadi imam di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Jadi kata siapa orang Indonesia nggak bisa jadi imam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi? Bukti otentiknya adalah ayah saya. Sertifikatnya, tanda tangan rajanya ada di Cilember. Dan saya pernah ketemu dengan saksi hidup waktu ceramah di Tangerang. Ini tanah Nikmat? Iya. Nih saksi hidup. Ayah kamu pernah jadi imam di Masjidil Nabawi, kata dia. Pulang lihat saya begini, kunaon ya budak? Kenapa ini anak? Kumaha kajengkeun anak? Saha nu nungguan anak? Bagi yang tidak mengerti di bawah ada teksnya ya. Bahasa Spanyol barusan. Kieu Pak, kieu. Wah, ayah saya 2 bulan sakit tidak bisa bangun. Pak,
2 bulan, ternyata itu by design, didesain oleh Allah atas permintaan ayah saya sendiri. Jadi waktu ke tanah suci, ayah saya itu tawaf, sa'i, kemudian melaksanakan ritual-ritual yang lain, puncaknya wukuf di Arafah. Kata beliau ada doa untuk saya. Jadi waktu tawaf sunnah itu katanya wajah kakak saya itu kelihatan, tapi wajah saya kenapa nggak kelihatan? Doa waktu itu, ya Allah, saya ngasih nama Hadi diambil dari asmamu Al-Hadi. Istri saya jualan kain sarung bu, mereknya Al-Hadi. Kalau mau ada yang pesan silakan. Jangan lupa komisi. Bu, mendingan kalau supaya menafkahi diri sendiri mending dagang, jangan ngedagangin ayat, nggak boleh. Ya, dakwah bikin tarif tidak boleh. Kemarin infotainment nyerbu mau wawancara sama wawancara apa itu boleh masih setengah nggak, udah capek ngurus itu gitu. Pokoknya mah nggak diajarkan oleh Nabi, diundang oleh siapapun datang, pulang cuma dibawain gedang, alhamdulillah. Dijemput diantar juga udah syukur, disambut juga udah syukur, dikasih porsi model begini juga udah syukur. Rasul mah ya maksudnya dikasih tempat duduk porsi seperti ini udah syukur. Rasul mah dakwah bukannya disambut, disambit. Betul tidak? Ya. Hadirin, Hadi dan sekiranya telah tiba. Aduh pasti dah ibu-ibu nyambut. Rasul mah dogan Rasul mah bu diludahi. Rasul lagi berdakwah, di belakang ada yang meludah, katanya begitu. Ada yang nyebut Rasul apa segala macam. Ini mah subhanallah, ini udah luar biasa. Maka tadi kata bapak tokoh di sini, Ustaz maafin ya, aduh penerimanya apa ini udah istimewa banget. Kipas sampai 1, 2, 3. Kipas angin berdiri tuh udah muter aja. Mudah-mudahan pulang akrokan ini. Pasang tenda, udah alhamdulillah. Ada ibu-ibu bapak-bapak yang datang. Rasul mah 10 orang, Rasul datang ke 10 orang, nyisa tinggal 2. Itu pun udah capek-capek bicara, Rasulullah bohong kami Muhammad. Rasulullah. Kita sampai di mana? Oh iya, sakit. Nah, Al-Hadi, sampai Al-Hadi ya bu ya. Jadi saya berojol jam 3, kata beliau ke malam Jumat, Papa Teddy lagi di Masjid Agung Cimahi, lagi ngajar. Ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin, ya Wali, ya Hamid, ya Qawim, ya Hafid, ya Hadi. Datang santri, Pak, punten Pak, Ibu. Nah, nggak berojol. Udah berojol saya kasih nama. Ya Allah, ini wajah anak saya nggak kelihatan. Ya Allah, Hadi, ya Allah. Ya Allah, saya ngasih nama Hadi karena saya ambil dari asmamu, supaya anak ini bisa memberikan petunjuk penerang untuk dirinya dan sebanyak-banyak manusia. Dikabul sama Allah. Jatuh. Dibuat seperti ini. Ingat, buruk menurut kita, baik kata Allah. Gak suka kata kita, kata Allah suatu saat kau bakal suka. Pahit kata kita, suatu saat kata Allah kau akan merasakan manis. Pulang kaget begini, 2 bulan tidak bangun. Makanya bu kalau ngedoain anak teh, siap-siap diproses. Mendoakan anak siap-siap diproses. Dan cara memprosesnya belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Ingat, belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Cacat seumur hidup, dari umur 3 tahun ayah saya terus mikir kunaon salah apa ini, nah betul ya Allah, kurang apa saya teh ya Allah. Akhirnya karena sakit berlanjut, ayah saya mengambil keputusan, panitia nanya dia datang,
Ayah saya mengganti nama menjadi Ahmad Hadi Wibawa. Hadinya tetap ada Ahmadnya, Ahmad supaya terpuji, Hadi memberikan petunjuk, Wibawa supaya ada wibawaan karena anak ini tergolong cacat. Mudah-mudahan walaupun begitu jalannya, kata beliau, ayo wibawaan ibu dapet. Alhamdulillah, hasil dari wibawa istri saya pun terkecoh begitu. Ustadz berwibawa Pak. Alhamdulillah. Madu pelet. Udah panitia ketemu ya, Ahmad Hadi Wibawa, lahir 26 Oktober, tahun cari sendiri. Istri 1, insya Allah seumur hidup, nama Cece Kirani, nama asli gitu. Itu nama artisnya, nama aslinya anak 2, 1 Zalfa Zahia Putri Wibawa, yang kedua Zahran Siti Putra Wibawa. Rumah di Gedong Indah, Pasar Rebo. Ada lagi panitia hobinya banyak, mereka cari kesalahan diri, hobi cari kekurangan diri. Lanjut ya Bu, lanjut ya Pak. Ketika masalah demi masalah hadir, masalah demi masalah datang kepada kita, yang harus kita cek, yang harus kita periksa adalah diri kita sendiri. Ini ujian, ini teguran, atau ini hukuman? Sakit saya ini ujian, teguran, atau hukuman? Susahnya rizki saya ini teguran, ujian, kasih sayang, atau hukuman? Rumah tangga saya acak-acakan babak belur, ini ujian, teguran, atau hukuman? 3 ini harus kita temukan. Bagaimana caranya? Kalau ibu bapak taat ke Allah, taat ke Rasul, seumur-umur bayi, sakit berarti itu adalah kasih sayang Allah. Kadang taat, kadang tidak taat, berarti itu teguran. Seumur-umur maksiat, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau sedekah, udah punya uang banyak, nggak mau haji, nggak mau tobat, hukuman. Dan yakinilah bahwa kalau Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, kita akan menemukan jalan hidup seperti apa yang dimaui oleh Allah. 1, Allah tidak pernah menghendaki kita menjadi orang yang gagal. Allah menghendaki kita menjadi orang yang sukses, memiliki keberkahan yang banyak, rumah tangga yang sakinah, anak yang soleh dan solehah, kedudukan martabat yang tinggi, derajat yang mulia, selamat di dunia, bahagia di akhirat. Terus kenapa hidup saya tuh gelisahan terus, pusingan terus, rumah tangga nggak enak aja, hidup kayaknya batin sempit aja? Cek, periksa, jangan banyak nyalahin orang. Kalau kita punya masalah, untuk menyelesaikan masalah jangan banyak menyalahkan orang, jangan banyak memaki orang, jangan banyak memarahi orang. 1, hidup kalau ingin bahagia, sholat. Dagang ingin berkah, sholat. Rumah tangga ingin sakinah, sholat. Anak ingin mudah dididik, sholat. Masalah yang bertubi-tubi ingin segera selesai, berganti kepada masalah yang lebih berkualitas lagi, sholat. Apa itu sholat? Hadapkan diri kepada Allah. Hadapkan diri kepada Allah. Orang itu walaupun rumahnya banyak, hartanya melimpah ruah, badannya sehat, suaminya tampan, istrinya cantik, anaknya lucu-lucu, tapi kalau dia nggak sholat, maaf, dia tidak akan pernah ketemu bahagia. Kalaupun kata dia bahagia, semu. Senang iya, bahagia belum tentu. Dan mau berapa lama sih hidup di dunia, punya rumah di sini?
Gak lama. Gak lama. Punya mobil mau berapa tahun sih di dunia? Gak lama. Bahkan yang akan pertama kali nanti dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Sholat itu semalam saya ngaji bersama guru. Sholat itu kayak satu wadah. Wadah yang besar, yang itu tempat dimasukinnya puasa, di tempat dimasukannya zakat, tempat dimasukannya bacaan Quran, tempat dimasukannya amal. Kalau itu wadahnya bagus, ketampung. Kalau wadahnya bolong, rusak itu amal. Kalau bolong itu wadahnya, nggak ada apa-apanya itu amal. Maka salah kalau ada yang mengatakan, yang penting mah hati mah baik, nggak usah sholat juga nggak apa-apa. Daripada tetangga tuh rajin sholat tapi dengkian. Salah. Orang rajin sholat saja susah untuk membersihkan hati, apalagi orang nggak sholat. Satu, ingin selesai dari setiap masalah, sholat. Sholat apa? 5 waktu. Syukur-syukur tahajud. Bangun. Kalau ingin jadi kekasih Allah, minimal tuh Pak Bu 4. 1, kurangin tidur. 2, kurangin makan. Yuk. 3, kurangin berbicara. Ini nih banyak bicara. 4, khalwat, banyak menyendiri di dalam keramaian. 1, kurangin makan. 2, kurangin tidur. 3, kurangin bicara. 4, khalwat, menyepi, menyendiri hati ke Allah. Walaupun banyak anak-anak, walaupun banyak dunia, walaupun banyak harta, tapi hatimu ke Allah, dia akan menjadi kekasih Allah. Maka bangun tahajud pagi, duha, jangan malas. Allah, Allah, Allah. Demi Allah Pak Bu, orang yang dekat dengan Allah nggak ada itu gelisah, nggak ada cemas, nggak ada was-was. Mau punya urusan sehebat apapun, ketemu aja jalan keluar. 1 tahun Rasulullah mengalami tahun kesedihan yang disebut dengan Amul Huzni. Setelah ditinggal oleh istri tercinta, paman-paman yang membela, Rasul kemudian diperjalankan untuk bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung berhadapan dengan Allah. Setelah berjuang mati-matian, Rasul berkorban, mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, maka Rasul dipertemukan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah inilah yang kemudian diturunkan perintah sholat. Dan hebatnya Rasul ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, bertemu dengan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatulillah, disambut oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku akan berikan anugerah, aku akan berikan rezeki, aku akan berikan rahmat, aku akan berikan segala-galanya. Yang punya langit dan bumi adalah aku, yang menciptakan seluruh alam jagat raya ini aku akan berikan untukmu wahai Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, berikan saja apa yang kau barusan akan berikan kepadaku, kepada orang-orang yang soleh. Berikan saja kebaikan itu kepada panitia Karang Taruna pengajian hari ini, yang jadi ketua, yang jadi sekretaris pontang-panting kesana kemari, yang jadi bendahara ngumpulin duit, yang gelar tikar, yang ngontrol tenda, yang mempersiapkan acara jauh-jauh hari sebelumnya. Berikan kepada pemuda-pemuda itu. Aku akan memberikan kebaikan kepadamu Muhammad. Kata Rasul, berikan kepada istri yang soleh, istri yang setia mendampingi suami. Mana-mana aja ngintilin istri saya itu alhamdulillah Pak. Begitu taro ikut,
Pulau Gebang ikut, Pondokopi ikut, Taiwan ikut, Hong Kong ikut, Korea ikut. Tadi ceramah pagi ke tetangga ikut aja, alhamdulillah. Berikan kebaikan kepada suami yang telah berjuang bertahun-tahun menafkahi istri dan anaknya sampai pensiunnya. Berikan kepada pengurus masjid, pengurus DKM, kepada musola, kepada siapapun yang soleh. Itulah Rasulullah ketika dipertemukan dengan Allah. Ibu ketemu Rasul, bapak ketemu ibu, ketemu Allah, bapak ketemu Allah. Kata Allah, aku akan memberikan apapun yang kau minta. Jawaban ibu bapak apa? Iya dong ya Allah, saya udah capek-capek ketemu sama Allah, masa gak dikasih apa-apa. Ibu, bapak ketemu presiden. Kata presiden, mau apa bu? Saya punya uang, punya segala-galanya. Mumpung ketemu presiden, minta ini, minta itu. Rasul seperti itu. Berikan kebaikan itu kepada pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pedagang yang jujur. Berikan kepada anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Berkah yang nyata piala, berkah yang nyata piagam, berkah yang nyata. Dikasih uang nggak tadi? Dikasih? Berkah yang nyata uang 200.000, 300.000. Kebaikan selebihnya Allah akan muluskan anak-anak yang tadi berdiri di sini. Ada yang jadi pengusaha yang berkah, ada yang jadi pemimpin yang jujur, ada yang jadi ulama yang alim, ada yang menjadi waliullah, ada yang menjadi wali-walinya Allah. Satu, ingin selesai setiap masalah kita, hadapkan diri kita ke Allah. Ngadu sama Allah, jangan banyak ngadu sama manusia. Ngadu sama Pak RT belum tentu solusi. Teh, pusing saya mati. Kenapa Pak? Ini kurang. Kenapa sih? Teh, lu bayangin aja. Gua kurang apa teh? Gua bertahun-tahun kerja buat dia teh. Sekarang di rumah teh, ya Allah, sehari-hari pakai rok aja teh. Kalau tidur rambut jijik, muka putih, masker bengkoang, mata kiri timun, mata kanan tomat, pipi terong, mulut alpukat. Aduh teh, leher koyo 3 tiap malam teh, perut minyak kayu putih, kaki lengket minyak tawon, geser sedikit kentut teh. Kata Pak RT, cuma derita lu aja Pak, belum tentu solusi. Tapi kalau ngadep ke Allah, Allah akan menurunkan pertolongan. Adik saya, A.A. Reza, ibu pernah tahu di Jak TV itu Tausiah on the Street, Ustadz yang gondrong. Sorbannya mirip seperti saya begini, panggilannya A.A. Reza. Suatu saat kedatangan tamu. Tamu ini susah. Susahnya bukan 1, 3. 1, dia datang ke adik saya dalam keadaan tidak punya pekerjaan. Yang kedua, dia datang ke rumah adik saya dalam keadaan istrinya minta cerai. Yang ketiga, dia datang ke adik saya dalam keadaan punya hutang 35 juta. Udah jatuh, tertimpa tangga. 1, jobless, nggak punya pekerjaan. 2, istri minta cerai. 3, punya hutang 35 juta. Rudet, pusing, liar, kiamat. Kata adik saya, Pak, alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih, A? Alhamdulillah Pak, kalau Bapak keluar, masalah Bapak mah gak ada apa-apanya dibanding masalah orang lain. Kalau Bapak sejenak mau lihat saudara-saudara Bapak yang tidak seberuntung Bapak, Bapak akan tetap mengucapkan syukur. Syukurnya apa? Itu rambut Bapak tumbuhnya antara yang di kepala sama yang di bulu hidung, sama nggak kecepatan tumbuhnya? Enggak, harus bersyukur. Gimana kalau kecepatan yang di dalam hidung sama dengan yang di kepala? Gondrong kahana gitu, sisiran. Yang di betis dengan yang di kepala tidak sama, syukuran. Masih bisa berkedip, masih syukuran.
Siapa yang mengedipkan? Allah. Mulut masih bisa bersuara, alhamdulillah. Ada orang tapi nggak ada suaranya. Telinga dengan pendengarannya, syukuran Pak. Bapak walaupun punya 3 masalah, waktunya duduk bisa duduk, waktunya berdiri bisa berdiri tanpa ada penopang. Betul nggak Pak? Iya. Duduk tuh mahal dan tahunya mahal. Kalau ibu dikasih sakit, baru tuh esek tuh duduk tuh. Ya, Bu. Bangun dari tempat tidur, kata kita mah enteng aja tuh. Tuh di rumah sakit ada yang lagi happy Bu, satu keluarga hari Minggu ini dikumpulin cucu semua. Alhamdulillah Eyang udah bisa bangun dari tempat tidur. 3 minggu berbaring di tempat tidur, kemudian bisa bangun, lapor ke anak-anak, lapor ke cucu. Alhamdulillah kakek Eyang udah bisa duduk. Duduk tuh mahal. Lalu adik saya bertanya, Pak, Bapak itu susah begini, suka sholat nggak? Jarang. Ya sudah begini aja kata beliau, Bapak pulang sholat ya. Segitu aja? Iya. Terus masalah saya gimana? Insya Allah selesai Pak. Nggak nyambung Pak. Sholat, masalah saya 3 selesai. Nyambung Pak. Yang mendatangkan masalah hakikatnya Allah. Yang mendatangkan solusi juga hakikatnya Allah. Tidak ada di dunia ini yang tidak dijangkau dan tidak ada tidak dalam pandangan Allah. Semua ada dalam pandangan Allah. Pak, ya gini aja. Bapak sholat aja 7 hari ya. Sholat 5 waktu ah? Iya. Bener ya? Iya. 7 hari. Bener ya ayah? Iya. Masalah selesai? Insya Allah. 7 hari ya? Iya. Tapi sholatnya yang benar ya Pak ya, yang khusyuk, ingat mati di dalam sholat, jangan ingat apa-apa, Allah aja. Iya beres. Benar ayat 7 hari? Iya. Ya udah sana pulang, saya nggak punya uang ya sudah, saya kasih uang buat seminggu, mudah-mudahan cukup. Pulang orang itu, hari ke-6 Pak, dia telepon, Assalamualaikum. Aduh, kenapa lagi ini si bapak ternyata bermasalah lagi. Hari ke-6 dia telepon. Apa kata orang itu? Alhamdulillah masalah saya beres. Saya mau lanjut, nggak akan 7 hari, mau seumur hidup. Adik saya penasaran Pak. Benar Bapak teh selesai? Iya, subhanallah. Itu gimana ceritanya Pak? Itu istri saya kan tiap hari minta cerai aja. Pas saya sholat istri saya nangis melulu. Ayah, ini yang bunda inginkan. Ayah sholat, ayah ke masjid, ayah sujud sama Allah. Nggak punya uang juga mama marido. Bunda Marito, insya Allah Allah ngatur rizki. Akhir saya, istri saya berubah haluan, tadinya minta cerai nggak jadi. Yang kedua gimana Pak? Pas saya lagi sholat di masjid itu saya berdampingan dengan seseorang yang kerja di rumah sakit. Kayak orang bingung Pak, habis sholat kayak orang bingung. Iya nih, saya tuh di rumah sakit tuh ada yang keluar, cuma saya bingung cari orang yang jujur. Buat apa sih Pak jadi supir ambulan? Oh saya juga insya Allah bisa Pak, nyopir mah insya Allah. Oh Bapak bisa? Bisa Pak. Oh benar nih Pak ya? Iya Pak. Tapi gajinya sedikit. Ya nggak apa-apa Pak, di belakang ada keranda loh. Ya nggak apa-apa Pak. Sebulan berapa Pak? 3 juta. Dapat sebulan 3 juta Pak. Itu 35 juta udah beres hari ke-6. Udah hari ini beres, persis hari ini beres. Itu gimana ceritanya? Kan saya sholat suruh juga tahajud sama duha. Itu hari ketiga saya lagi duha, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Mertua saya. Pintu nggak dikunci, kalau terak buka.
Dicari orang-orang di dalam, saya lagi sholat, saya lagi sujud, saya lagi duha, kata harus duha. Mertua ngebuka klep, ya Allah mantu soleh bener. Pagi-pagi udah sholat duha, ya Allah. Gak salah milih mantu. Duduk si mertua, lihat-lihat rumah, ya Allah di rumah acak-acakan. Anak sama istrinya masuk, lu ada bapak, ada ibu, kamu dari mana? Ini dari pasar. Kok anak-anak nggak sekolah? Iya pak, biar si abang aja yang cerita. Selesai sholat duha, kemudian ngobrol sama mertua. Ini kenapa, ini ada apa? Kamu habis sholat apa? Duha pak. Itu anak-anak nggak sekolah? Enggak pak, saya lagi punya masalah tadinya, tapi alhamdulillah insya Allah mulai besok saya kerja. Masalah apa? Selama ini saya bohong sama bapak, saya sebetulnya belum kerja. Terus selama ini kalau ke rumah bawa buah-buahan, bawa beras, duit dari mana? Minjem pak. Itu anak-anak ke sekolah, udah nggak punya uang pak. Bahkan saya punya hutang 35 juta sekarang. Astagfirullah, mantu. Sejak kapan kamu duha? Ya baru berapa hari pak. Udah gini deh, kasihan amat kamu tutup. Udah memang Allah yang menggerakkan kalian. Udah besok bapak transfer 35 juta. Iya pak. Udah beresin 35 juta besok. Itu ceritanya. Siapa yang melunasi? Siapa yang melunasi? Bukan mertua, Allah. Dari hasil apa? Ngadep ke Allah. Tapi ngadep ke Allah sholat jangan niat pengen selesai hutang. Jangan supaya istri nurut, jangan. Allah. Pokoknya mak, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Tidak ingin digadai ditukar dengan apapun kecuali dengan ridho-Mu ya Allah. Salat, salat, salat. Dua, kenapa Anda bermasalah? Kenapa kita sulit menemukan solusi dari setiap masalah hidup? Cek yang kedua, jangan-jangan ada dosa ke orang tua. Sehebat dan sekuat apapun kita berjuang untuk menemukan solusi hidup, tidak akan Allah berikan kecuali ya sudah pintar cari ridho orang tua. Siapa yang bisa memperlakukan orang tuanya bagaikan raja, niscaya anak itu akan diperlakukan istimewa oleh Allah. Pertanyaannya adalah, kita sering baca Al-Quran, kita sering sholat, kalau disebut kafir kita marah. Tanya pada diri kita, ke orang tua udah baik belum? Satu tetes air susu ibu tidak bisa diganti dengan cara apapun. Satu tetes keringat ayah yang berjuang tidak bisa diganti dengan cara apapun. Bisa dikembalikan perjuangan orang tua? Enggak. Bisa dibayar? Enggak. Kita bangun rumah di Pondok Indah 2 RW, banyak banget rumah. Kasih ke ibu kita, mau aku sudah membangun rumah 2 RW di Pondok Indah, harga satu rumah 40 miliar. Aku persembahkan untuk ibu untuk mengganti satu tetes air susu, gak akan keganti, kata Rasulullah. Maka diabadikan oleh Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Allah ridho ke hati, Allah ridho ke cucu kirani kalau ibu yang dicilember, ibu yang disentul, ridho kepada kami berdua. Apalagi mau Ramadan, jangan harap Ramadanmu, Ramadan kita akan diterima oleh Allah kalau kita tidak berkunjung dulu ke orang tua. Ini kadang-kadang berkunjung tapi kayak rampok itu anak. Assalamualaikum mama, waalaikumsalam.
anak mama ada apa sayang? Iya kan 2 hari lagi mau Ramadan ma. Iya, maafin aku ya Maya. Iya, mau ke dapur ya? Iya. Ma ini beras, aku bawa ya? Iya. Ma bawang, gula, kopi aku bawa ya? Iya. Ma ini sendok, aku bawa? Iya nih, sekalian rumah mama dibawa. Aduh, itu ke orang tua. Kadang-kadang ada yang lebih tidak sopan lagi, anak kirim SMS ke orang tua pakai puisi. Matahari terbit di timur, terbenam di barat. Matahari bulan purnama di malam hari, burung berkicauan di pagi hari. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Nama anaknya Junet tapi bawahnya Ucup. Berarti si Junet ngambil dari si. Hati-hati ketika menyakiti hati orang tua, surga nggak akan menjadi bagiannya. Walaupun dia haji, iya. Walaupun dia ustadz, iya. Walaupun dia rajin sujud sepertiga malam, iya. Orang tua yang sakit hati kepada anak, marah kepada anak, menjadi penutup rahmat Allah. Maka kalau ingin masalah selesai, hidup ingin berkah, masih punya orang tua lansia, urus. Ada uang, kita yang nebus obatnya, kita yang ngebayar untuk rumah sakitnya. Orang tua pengen naik odong-odong, naikin. Mama pengen apa, naik odong-odong, naikin. Dampingin. Papa pengen apa pak? Itu pengen ke depan beli pot, jalan kaki ya pas. Udah sini dibonceng aja. Kemarin saya ini untuk kesekian kali pak, saya ketemu Ibu Kasal kemarin tuh, saya tidak kesana lagi. Yang itu saya sebelum ceramah ada yang ditunggu, yaitu Pak Kasal dan Bu Kasal. Yang datang ternyata Bu Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut, sekarang Pak Ade. Yang nongol Bu Ade. Saya nanya, beliau lihat saya, ada teteh. Oh, hari bapak kemana? Tak si bapak. Ibunya ngelepon, ibunya manggil. Si bapak mah kalau udah urusan ibu kalah semua. Oh, pantesan si bapaknya naiknya nggak lazim, nggak normal naiknya. Harusnya begini. Ini mau begini, cepat. Kenapa? Dipanggil orang tua cepat. Disuruh orang tua cepat. Walaupun anak sudah berpangkat, jabatan, kedudukan, dihormat-hormat, pakai rider kemana-mana, tapi ketika ibu manggil, datang. Ibu nyuruh, datang. Ibu ngomong, nunduk. Maka hati-hati kalau hidup kita hari ini katanya sudah benar, tapi ke orang tuanya jahat, maaf, tidak akan pernah Allah memberikan rahmat kepada dirinya. Hidup ingin bahagia, urus orang tua dan mertua. Di dalam Islam tidak ada istilah mertua sebetulnya, orang tua. Saya punya ibu pak di Cilember, kalau istri saya kesana bawa tas, pasti ibu saya tuh ngelirik, Neng, tinggal dehnya Neng, baru lagi ya Neng. Ini mama tahu aja, meni lucu Neng. Mama suka, itu mah favorit mama, pakai P, favorit, bukan favorit. Aduh, suami soleh kan. Katanya ya Neng. Ini istri belum? Iya, mudah-mudahan ya gitu loh, mudah-mudahan. Mertua, senangkan mertua minta apa, mau apa, wujudkan. Mertua pengen umroh, belum punya uang, nabung. Jangan pernah menyakiti hati orang tua dan mertua, hidupmu bakal banyak menyakiti. 3. Saya ingin masalah itu selesai
Ingin hidup saya berganti dengan berkah, berganti dengan kemuliaan, diangkat derajatnya. Kenapa ya hidup saya tuh galau, pusing, mumet aja. Cek yang ketiga, selama ini sedekahnya gimana? Hidup kalau kurang sedekah bakal banyak kurangnya. Hidup kurang sedekah bakal banyak kurangnya. Kurang di dalam rumah tangga, kurang di anak, kurang di pergaulan, kurang di usaha, kurang segala-galanya. Kenapa? Karena sedekahnya bermasalah. Banyak orang ditolong oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diselesaikan masalahnya oleh Allah, diselamatkan dunia dan akhiratnya, karena dia sadar ketika Allah menitipkan harta, dia segera infakkan di jalan Allah. Surat Al-Baqarah, Allah akan ganti sampai 700 kali lipat. Infak sedekah akan diganti sampai 700 kali lipat. Kepada fakir dan miskin, yatim pun sama. Hidup ingin ditolong oleh Allah. Jadi saya teh aku menikalah ya, hafalan saya teh sama anak saya memelak ngapalin tabat tiada aja udah 3 tahun nggak tamat-tamat ini teh memelak teh. Tuh sedekah ujung-ujung nanti mabuk Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dimudahkan. Orang yang rajin memudahkan urusan orang lain, meringankan beban hidup orang lain, dia akan dimudahkan dan diringankan langkahnya. Nggak ada yang sulit. Orang pelit, korek, mereka hese, nehihe, ya bu, buntut kasiran, maaf, udahlah, mobil dibaret melulu. Kalau nggak disuruh dari belakang, nyenggol ke depan, udah yang orang sodakoh, sepio, coplok, udahlah, itu mah mogok sendiri, ya mogok mah sendiri. Ibunya, ada aja orang yang tidak mau sedekah itu datang teguran demi teguran dari Allah. Dan saya banyak ketemu orang-orang yang rajin sedekah selalu ditolong oleh Allah. Saya kemarin punya santri saya tuh ngontrak ibu pak 4 hari sebelum jatuh tempo, belum punya uang sama sekali. Kemudian dia ke rumah, lalu kemudian kata saya, Ki, tolong petang ya Ki, tuh niatin sodakoh ya ke guru, niatin berbuat baik ya gitu. Kasih uang, jangan apa saya niat sedekah ke Aden, niat sedekah saya tenaga, niat sedekah saya udah keterima sama lo, ini mah buat anak aja ini, karena berjajan sirnai pulang gitu. Kasih ke istrinya, kata istrinya, ya ini gimana 4 hari lagi ya Bun, harus yakin sama Allah. Kata tadi sepanjang kita suka sholat, suka sedekah, pasti ada yang nolong, pasti Allah menolong. Iya pasti, tetapi dah gimana ini? Tinggal 4 hari lagi ya, uang dari mana tuh? Akhirnya kata suaminya, ya udah, ayah pergi dulu ya. Mau ngapain? Ya bertebaran di muka bumi, bertebaran, cari duit, jangan bertebaran. Mana handphone ayah? Mati handphonenya juga, providernya juga mati. Ngapain sih cari-cari handphone? Tuh, jangan marah-marah, nanti bunda sakit tuh. Ini handphonenya, aduh itu suami soleh. Ini handphone, diambil tuh handphone mati, providernya mati pak. Di bawah tuh, kata istrinya mah. Modalnya apa? Iman, sedekah, yakin kepada Allah, berbuat baik, sholat udah, ke orang tua udah beres, ke guru udah beres, udah ke Allah pasrah, tawakal. Ambil ke handphone, bawa ke keluar, dinyalain aja sama dia, taruh aja. Ada di dayar, sinyalnya ada, nggak ada. Taruh di saku, pakai motor. Pak, di perempatan nyala handphonenya bu. Ini cerita asli bu, based on true story.
Kaget dia, diangkat ku telepon. Halo, Mas Hengki, kemana aja? Saya lagi meriang dari kemarin nggak sembuh udah ke dokter, tolong dong saya. Ya Pak, ya saya kesana segera. Dimatiin handphonenya, dibuka ada SMS banyak. Mas Hengki tolong, banyak amat nih. Udah tuh datang 2 hari handphonenya mati lagi Pak. Udah tuh dalam waktu 4 hari beres Bun, nih uang buat bayar kontrakan. Dari modal apa? Yakin ke Allah, suka sholat, ke orang tua bagus, sedekah. Modalnya apa? Handphone almarhum. Handphone sudah mati. Apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya tidak kenal ini, tahunya di TV. Neng Lilis PA, aku ingin pulang. Ya Bu, dilihat ya Allah, Neng Lilis gitu, gimana ya Allah, cantik kan gini, ya Allah, barang di TV, ya Allah, kayaknya Mas Soleh. Iya Allah, saya belum punya jodoh. Lihat si Neng tadi meni cantik, ya Allah. Kalau jodoh dekatkan dan nikahkan, kalau tidak jodoh nikahin aja lah ya Allah, gimana? Yang datang pengusaha kaya, ada juga dai kondang. Udah cuy sama gua aja, gitu. Dai kondang, kasihan deh dai kondang. Apa jawaban ibunya? Mama memilih si AA. Kun fayakun. Kata ibu saya di ngukur diri, hadi pengen sama Cece Kirani ngukur diri di udah diukur ini juga mah. Gini juga anak mama tuh ganteng, kasep. Si hadi mau gitu. Nya mau ke mama didoakeun we, nantong gelo. Nya mau gelo. Kun fayakun. Kelepok. Handphone mati jadi. Saya kemarin bahkan dijemput Bu, Pak. Ada seorang ibu namanya Bu Dewi. Ada keinginan pengen umroh. Dulu kepala cabang bank, sekarang nggak punya usaha apa-apa. Tapi pengen umroh. Nggak punya duit, ngeyel, pengen umroh. Tabungan punya? Nggak punya. Uang di dompet punya? Nggak punya. Dia datang ke sebuah pengajian. Tiba-tiba ustadznya ngomong tentang sedekah. Justru yang hebat itu sedekah ketika susah, kata ustadz. Dia ngelirik cincin kawin, dibuka sama masukin tuh ke kotak masjid. Udah niatin lapor. Besoknya itu hari Minggu ngaji, besoknya suaminya ada yang ngedaftarin umroh. Besok yang masukin cincin istrinya, yang didaftarin suaminya. Kata suaminya, Bun, ayah ada yang daftarin umroh, disyukurlah, berangkat aja sana sendiri. Gitu. Ya. Oh gitu sih jawabannya, Bun. Iya bagus, ke tanah suci daripada jalan-jalan, bagus, gratis lagi. Kok jawabannya gitu. Akhirnya suaminya pintar, bangun sholat malam Pak, doa, ya Allah kok rasanya nggak adil ya Allah, saya diundang sendirian, tolong ya Allah undang saya dengan istri saya nggak punya uang, kau kan maha kaya ya Allah, saya tidak punya daya, tidak punya upaya, engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Doa. Besoknya ketemu sama saudaranya, katanya suami kamu mau umroh ya? Iya. Kenapa sih kamu? Iya, berangkat sendiri, ngalih istri. Kamu pengen pergi juga ya? Pengen, cita-cita. Ya udah, saya daftarin. Karena berangkat sama Agim, ada yang murah tuh umroh. Bener nih? Iya. Tapi paspor urus sendiri, duit sendiri. Seneng tapi bingung. Seneng, bingung. Bisa umroh tapi suruh urus paspor sendiri. Punya uang? Gak punya.
Silaturahminya bagus. Ibu kenapa sih bengong aja? Alhamdulillah saya dapat rezeki. Rezeki apa bu? Diumrohin sama orang. Subhanallah ibu, ya Allah. Iya sih, cuma saya tuh nggak punya uang. Katanya diumrohin sih, mana sih bu? Iya, cuma katanya paspornya ngurus sendiri. Ya Allah bu. Nih bu, buat ngurus paspor. Alhamdulillah. Paspor beres, surat-surat beres. Begini lagi bu, tanah suci apa uang? Ntar beli oleh-oleh di mana? Milik siapa? Ya Allah, kan pasti tetangga pada tahu, masa pulang nggak bawa apa-apa. Ya Allah, bingung lagi tuh. Telepon mantan anak buahnya, halo, ibu nih, iya. Maaf ya, saya telepon mau minjem duit bu. Iya, berapa bu? 2 juta. Ketawa tuh. Ibu ini suka bercanda. Iya, saya pernah minjem duit 2 juta aja. Buat apa sih bu? Saya mau umroh, saya pegang duit. Buat apa? Saya 1 juta, suami saya 1 juta. Ya Allah bu, mudah bu, nggak usah minjem, ntar saya transfer. Udah, syukuran kecil-kecilan, undang tetangga. Dia seberangan sama Ustadz Al-Habsi. Ustadz Al-Habsi datang, bu, katanya mau umroh. Iya Ustadz, doanya ya. Nih bu, saya nggak bisa ngasih apa-apanya, ada $200. Datang lagi saudaranya, datang lagi tetangga, nyebar kemana-mana. Kekumpul hari itu uang buat 1 orang berangkat umroh. Dari hasil apa? Yang luar biasa itu sedekah ketika sedang susah, lalu kita sedekah, itu yang hebat, kata Ustadz. Dicopot bunda. Ayah maafin bunda ya, cincin kawinnya dimasukin ke kotak amal. Janji dari Allah apa? Umroh untuk 2 orang dan bekal untuk berangkat umrohnya. Allahu Akbar. Jadi kata siapa hidupnya susah? Kata yang pelit. Aku pakai hehehe. Kata siapa hidupnya susah? Kata yang bakhil. Nggak ada yang susah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Setelah kesulitan ada kemudahan, setelah sempit ada lapang. Itu janji dari Allah. Maka perbanyak sedekah untuk membukakan jalan. Yang keempat, hidup ingin bahagia, ingin mulia, semua urusan jadi beres. Yang keempat, kalau punya istri jangan suka nyakitin istri. Kalau punya istri jangan pelit sama istri. Kalau punya istri jangan suka dibohongi, jangan suka disakiti. Ada dosa yang nempel di suami, gak hilang dengan sholat, gak hilang dengan puasa, gak hilang dengan haji. Dan dosa di suami itu bisa hilang, kata Nabi, ketika suami menggembirakan istrinya. Istri mijitin suami biasa aja kali. Suami mijitin istri mulia. Serius ibu. Istri mijitin suami biasa, udah umum. Tapi suami mijitin istri mulia. Kenapa ibu? Itu mama teh tadi papa lihat lagi nyisik bawang. Sini sayang tangannya. Pelan-pelan sambil salam tempel mana bagi naso. Itu. Naik tuh amalnya, naik ibadahnya sama Allah. Punya keinginan apa tuh suami? Dia udah menyenangkan istrinya, membahagiakan istrinya. Kata Allah ke malaikat, kayakan itu suami, cukupkan itu suami, jayakan itu suami. Tuh, Pak,
Jadi kalau bapak ingin mulia, muliakan istri. Kalau nyuruh istri jangan suka pakai telunjuk. Gini, mama, tolong ambilkan anduk papa. Kata istri, papa lucu banget sih. Nah, tolong sendal papa. Ya Allah, papa nggak jujur mana sih tuh dirobah gini. Ma, genteng bocor tolong naik ke atas. Sumur keling tolong digali. Itu siapa kulit? Senangkan muliakan istri, senang tas Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Prada, Gucci, Michael Kors, Charles, tas keresek. Istri suka duit, istri suka berlian, bawa ke toko. Ini mah toko batu akik, lu cari kecubung. Istri pengen jalan-jalan ke luar negeri, sodorin aja dulu brosurnya. Mama pelajari aja dulu. Itu ya Allah, ngaku cinta sama Rasul suami, tapi ya Allah nyuruh istri pakai ujung mulut. Yang mana sih sakitnya? Mama deh, ini saya, ini kaos kaki papa. Istri lagi marah-marah cerewet bawel dia. Ma, udah sih jangan marah-marah aja, nanti sakit mama. Kalau mama masih mau marah, lanjutkan besok bersambung. Dan saya banyak lihat kejadian di depan mata sendiri, suami yang tadinya jaya, tadinya juragan beras, tinggal karungnya doang. Itu waktu miskin mas setia, setelah kaya berdoa tiap kolak. Sekarang habis dulu dimuliakan, setelah dia menyakiti istrinya jatuh sejatuh-jatuh. Allah. Ibu kalau ingin bahagia punya suami, jangan durhaka ke suami, Bu. Gantian rasain ini mau aku ingin bahagia, aku ingin jadi ahli surga, daster Hello Kitty nggak ganti-ganti ya Allah. Sobek lagi, Bu. Itu si daster udah kayak lap buat megang wajan, Bu. Aduh, cantik. Kalau ada suami itu yang wangi. Puntennya punya lipstick itu untuk di depan suami, blush on untuk di depan suami, eyeshadow itu buat di depan suami, mascara bulu mata 2 meter itu tuh buat di hadapan suami. Ini mah suami sisa pengajian, suami sisa pergi ke pasar. Ya Allah, ledrak kubur. Aduh, Allah Bapak. Pak RT datang minta sumbangan aja sempet-sempetnya ngacak. Katakan, Ibu, ada Pak RT di depan kayak minta sumbangan. Oh, suruh duduk di depan ya. Ngacak dulu. Kerudung dibenerin dulu, belek dibersihin dulu. Ke ruang tahu. RT, kirain siapa? Ada apa Pak RT? Pangling dia tambah ganteng Pak RT. Giliran ke suami error. Oh, kata suami, anak RT ramah begitu. Giliran di depan suami lewat bau seledri, dekat bau bawah, ngomong bau kawah. Itu gimana? Ibu ahe gitu dari. Oh, Ibu kalau punya suami, nurut sama suami. Jangan suka ngeyel. Dandan di depan suami, daster ganti. Itu yang warisan nenek, buang tuh daster. Yang gambar itu tuh Hello Kitty yang matanya udah nggak ada, ganti. Tanya sama suami, Pak, Papa seneng gambar apa? Power Ranger. Daster. Gambar Power. Saya beli sendiri tuh ya. Aja kan
Suami pulang bu. Assalamualaikum, ibu ngumpet di belakang tuh. Assalamualaikum mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mah kerjaannya diam-diam ngambil uang di dompet suami. Memang nggak boleh boleh setelah itu ngomong. Pak, Papa habis dari mana? Habis dari Kiai. Ngapain Pak? Kayaknya di rumah kita ada tuyul deh Pak. Papa minta bacaan. Itu udah 2 minggu. Dompet 50.000. Wah. Pak, maaf itu mama betul. Senangkan. Masakin. Ya Bu, masakin. Senyumnya istri ke suami menggugurkan sepertiga dosa. Sekali senyum istri ke suami sepertiga dosa. Papa sepertiga. Jadi pulang ke rumah seserengehan aja Pak. Senangkan, bakti, layani itu suami, maafkan itu suami, sing ridho dengan pemberian suami. Awal bulan senyum, tengah bulan senyum, akhir bulan senyum. Berusaha untuk menjadi pendamping hidup yang terbaik, jadi istri yang soleh. Yang terakhir, yang kelima, saya hidup tua bermasalah tapi ingin cepat ketemu jalan keluar, ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ingin urusan saya beres, ingin selamat dunia dan akhirat. Yang kelima, hidup pengen seperti itu, jangan suka memutuskan tali silaturahmi. Orang yang suka memutuskan tali silaturahmi, terputus pula rahmat Allah atas dirinya. Mudah-mudahan setelah hari ini silaturahmi di komplek ini komplek betul? Ya, di komplek ini semakin kuat, semakin asih, semakin asuh, semakin asa, semakin saling menyayangi, dan tidak ada lagi ceritanya geng-gengan di komplek ini. Duduk di pengajian pun jangan geng-gengan. Jangan geng-gengan, jangan ada kelompok-kelompokan di sini. Kelompok ibu-ibu punya apa? Jangan sama, gaul. Jangan merasa lebih kaya, jangan merasa bangsawan. Yang mulia di hadapan Allah satu, dialah orang yang bertakwa. Nah, ada ceritanya tuh. Kita mah kumpul-kumpul doang, arisan itu aja. Ngumpul-ngumpul pengajian itu aja, berbaur. Ingat, sebentar lagi mau Ramadan. Silaturahmi ada yang nggak beres, Ramadan kita nggak akan beres. Mulai hari ini saling memaafkan, saling meminta maaf, dan ini mudah-mudahan acara yang digagas oleh Karang Taruna menjadi awal untuk selanjutnya acara-acara seperti ini yang lebih banyak diselenggarakan, ya, sehingga lebih banyak manfaatnya. Dan mudah-mudahan kehadiran saya dan istri bukan hanya diniatkan ibu mau dipoto, ibu ya, atau penasaran ingin lihat cekirannya kayak gimana, tapi bersungguh-sungguh selesai acara ini pulang diamalkan. 1. Dijaga sholat kita. 2. Disempurnakan bakti hormat ke orang tua. 3. Sedekahkan dari sebagian harta kita. 4. Muliakan orang-orang yang ada di rumah. Suami, istri, anak, asisten rumah tangga, kucing. Kami punya kucing berapa kan? 21, 6. Baru lahir. Iya, 17. Kucing kampung dan Persia gabung. Ya Bu ya. Istri saya atau saya zolim sama kucing yang ada di rumah saja, Ramadan full ibadah 1 bulan penuh itu akan bermasalah di hadapan Allah. Kepada makhluk yang ada di rumah harus baik. Tanaman diurus,
Orang itu akan diperbaiki hidupnya oleh Allah kalau sayang kepada tanaman yang ada di rumah, makhluk-makhluk Allah yang ada di rumah kita. Dan yang terakhir, yang kelima, persaudaraan kita diperbaiki, silaturahmi kita diperbaiki. Insya Allah, mau musim dolar berapa, mau presidennya siapa, mau musim kemarau atau hujan, dengan pertolongan Allah kita akan senantiasa ditolong oleh Allah. Kuncinya adalah disempurnakan, disempurnakan, disempurnakan. Maaf, ini sudah menjelang maghrib, saya tidak bisa memimpin doa muhasabah. Kita tutup dengan doa sabut jagat saja Ibu ya, Pak ya. Mudah-mudahan acara hari ini mengundang berkah yang banyak, dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Karang Taruna di sini. Ya, ini katanya acara pertama kali, sayangnya Bebek ya. Ya, pertama kali, mudah-mudahan ini bisa didukung oleh para tokoh yang di sini. Ya, didukung. Ya, namanya juga anak muda, acaranya pasti ada yang kurang. Ya, tolong didukung, tolong disempurnakan dan dilestarikan acara seperti ini. Silakan undang yang lain. Siapa kayak teman Bunda tuh si Umi Pipik suruh kesini, kasih tahu siapa begini, terus siapa lagi tahu siapa begini, ya Bu ya. Jadi supaya apa? Seimbang dunia akhirat, dunia jalan, akhiratnya juga jalan. Jasmani kotak nasi, kotak apa itu Pak? Pelawak masuk, ya. Ruhani juga diisi. Jadi begini nantinya, ya. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, Ahadi menyampaikan tentang bagaimana menemukan solusi dari kesulitan hidup, yaitu harus dekat dengan Allah, dekat dengan orang tua, dekat dengan fakir miskin. Kita harus selalu beramal, sedekah, infak, dan bagaimana kita hubungan dengan orang di rumah yang dekat, dan bagaimana kita silaturahim yang baik dengan lingkungan, dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Terima kasih Ibu, Bapak. Mohon maaf kami harus segera pulang. Foto boleh, update status boleh, ganti PP boleh, tapi waktunya sangat terbatas. Nanti kami di berdua aja di bawah Ibu ya. Ibu boleh bergabung bersama kami nanti di sini. Terima kasih kepada adik-adik Karang Taruna. Insya Allah kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.